Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berjumpa kembali dengan Bu Egi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bahas dalam materi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, kalian masih ingat enggak buku fiksi itu apa dan buku non-fiksi itu apa? Ayo, kalau kalian lupa ingat, oke, Bu Egi akan sampaikan kembali buku fiksi itu apa, ya. Buku fiksi itu adalah buku, ya, yang dikarang oleh seorang pengarang tentunya. Nah, yang berisi tentang imajinasi pengarang tersebut. Nah, dan biasanya buku fiksi itu digunakan untuk hiburan, ya, karena buku fiksi itu kan contohnya dongeng, kemudian novel, komik dan sebagainya. Nah, kalau buku non-fiksi, ya, buku non-fiksi itu adalah buku yang dikarang oleh seorang pengarang yang berisi tentang fakta-fakta yang digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan untuk semua pembaca. Ya, nah, itu adalah pengertian buku fiksi dan non-fiksi, dan termasuk juga yang dijelaskan Bu Egi tadi itu adalah perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Ya, udah ingat ya? Oke, langsung saja ya, Bu Egi hari ini akan membahas tentang menyajikan hasil bacaan. Ya, nah, menyajikan hasil bacaan itu Bu Egi ambil dari KD. Ya, nah, di bawah ini sudah Bu Egi tampilkan tentang KD pada materi video pembelajaran ini. Ya, kalian bisa baca nih di bawah ini. Oke, sudah ya? Oke, kalau sudah, Bu Egi akan ganti menjadi tujuan pembelajaran video kali ini. Nah, tujuannya juga ada di bawah ini ya, anak-anak hebat. Kalian pasti bisa dong baca tujuannya ini. Nah, semoga tujuannya ini itu bisa dicapai oleh kalian, ya, karena Bu Egi sangat percaya dengan kalian. Kalian itu adalah anak-anak hebat. Nah, anak-anak hebat, untuk kalian bisa menyajikan sebuah tulisan yang berisi dari bacaan yang kalian baca, itu kalian harus menentukan daya tarik bacaan tersebut. Nah, langkah-langkah menemukan atau menentukan daya tarik bacaan itu ada 3, anak hebat. Yang pertama yaitu membaca buku tersebut secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, ya, memahami tema, penokohan, alur, dan unsur-unsur lain apabila buku tersebut termasuk buku fiksi. Nah, kalau semisal buku tersebut buku non-fiksi, maka kalian harus memahami tentang kelogisan. Nah, kelogisan dan kejelasan hubungan antara gagasan dan fakta apabila buku tersebut adalah karya yang termasuk non-fiksi. Nah, kalian kan juga sudah bisa membedakan toh buku fiksi itu gimana, buku non-fiksi itu gimana. Nah, kalau buku fiksi seperti yang Bu Egi jelaskan tadi, buku non-fiksi seperti Bu Egi yang jelaskan tadi. Sudah paham toh? Nah, kemudian yang langkah yang ketiga itu mencatat hal-hal yang menarik. Ya, baik itu berkaitan dengan isi, bahasa maupun ilustrasinya. Kadang di buku bacaan seperti novel itu ada ilustrasinya. Nah, kalau semisal menarik, kalian boleh loh mencatat, nggak cuma boleh, itu hukumnya wajib anak-anak hebat. Kita kan sebagai manusia itu memiliki kelemahan yaitu sering lupa. Ya toh, sama kayak Bu Egi. Oke, anak-anak hebat. Nah, itu materi tentang daya tarik, bagaimana kita dalam menentukan daya tarik buku bacaan.
Setelah ini Bu Egi akan tayangkan tentang materi yang barusan Bu Egi sampaikan ya, biar kalian itu lebih jelas ya. Oke, sebentar Bu Egi akan menghilang dan Bu Egi akan menampilkan materi kita tersebut, anak-anak hebat. Abrakadabra. Nah, tadi itu adalah tayangan tentang materi yang Bu Egi tadi sampaikan. Nah, kemudian Bu Egi akan tampilkan yaitu tentang contoh daya tarik. Ya, jadi Bu Egi akan menampilkan contoh satu paragraf yang berisi tentang daya tarik sebuah bacaan. Dan bacaan itu adalah buku non-fiksi, anak-anak hebat. Ya, oke. Sebentar lagi Bu Egi akan tampilkan, anak hebat. Oke, anak-anak hebat. Nah, sekarang Bu Egi akan menyampaikan tugas untuk kalian. Ya, santuy. Tugasnya itu gampang banget ya. Nah, tugasnya itu ada 2. Tugas yang pertama itu untuk pengetahuan. Jadi nanti nilai tugas pertama itu Bu Egi akan masukkan ke buku nilai pengetahuan, anak hebat. Nah, di sini ya Bu Egi pegang buku Bahasa Indonesia yang dari sekolahan Kemendikbud edisi revisi 2017 ya. Kalian bisa buka di halaman 257 ya. Nanti Bu Egi juga akan tayangkan soalnya ini ya. Nah, di sini ada 257, di sini ada buku fiksi, buku non fiksi ya. Jadi kalian diminta untuk membaca buku fiksi atau buku non fiksi. Bu Egi bagi saja ya, yaitu nomor presensi 1 sampai 16 kalian membaca buku fiksi. Ya, ingat-ingat ya, presensi 1 sampai 16 kalian membaca buku fiksi dan nomor presensi 17 sampai 32 kalian membaca non fiksi. Ya, ingat-ingat ya anak-anak hebat, jangan sampai salah. Kalau salah berarti nilainya tidak sempurna alias ngepas KKM. Ya, karena Bu Egi sudah menjelaskan bahwa ada pembagian tugas untuk membacanya. Nah, setelah kalian baca, oh iya, kalian dalam memilih buku jangan tebal-tebal atau enggak yang kalian pernah baca saja, enggak apa-apa. Ya, karena mempermudah kalian mengerjakan tugas dari Bu Egi. Ya, karena tugasnya yaitu yang pertama, kalian diminta untuk menuliskan identitas buku, yaitu yang pertama ada judul, pengarang, penerbit, ketebalan. Ya, itu identitas buku. Kemudian kalian diminta untuk mencari daya tarik dari buku bacaan tersebut, seperti contoh yang Bu Egi tayangkan baru saja. Ya. Nah, paham ya sampai di sini? Setelah ini Bu Egi akan tayangkan bagaimana langkah-langkahnya kalian mengerjakan, dan Bu Egi akan tayangkan format bagaimana kalian mengerjakan untuk nilai pengetahuan ini. Ya, anak hebat. Kemudian, tugas yang kedua yaitu untuk penilaian keterampilan. Jadi, tugas yang kedua ini ketika kalian mengerjakan, nilai kalian Bu Egi akan masukkan ke buku nilai yaitu nilai keterampilan. Ya, nah, untuk penilaian ini tugasnya yaitu kalian bisa buka halaman 241. Di situ ada contoh peta konsep ya, peta konsep. Jadi kalian diminta untuk membuat peta konsep. Peta konsepnya itu dari apa? Nah, peta konsepnya itu dari buku yang kalian baca. Misalnya, nomor urut 1, nomor presensi 1, kamu kan nomor presensi urut 1 kan mendapatkan jatah buku fiksi. Nah, buku fiksi misalkan novel apa? Novel si A. Nah, itu kalian buat peta konsep
Ya, jadi peta konsepnya itu dimulai dari kalian membuat tabel seperti yang halaman 241, kemudian kalian buat peta konsep yang ada di bawah sini. Ya, gampang banget ya. Bagi percaya kalian pasti bisa, ya. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian bisa cermati lagi halaman 241. Nah, kalau misalkan buku yang kalian baca itu ada daftar isinya, kalian bisa buka daftar isi, kemudian kan di situ udah ada bagian-bagiannya. Misalkan bab 1 itu apa? Nah, itu dibuat peta konsep langsung ke bawah bab 1. Misalkan tentang bab 1 apresiasi sastra. Nah, bab 1 apresiasi sastra itu tentang apa aja di dalam situ. Jadi subbab-subbabnya itu dijadikan peta konsep, ya. Insya Allah kalian paham, ya. Kalau nggak paham, kalian bisa tanya ke Bu Egi melalui WA, chat langsung ke Bu Egi, atau kalian bisa buka buku bahasa Indonesia kalian, ya, halaman 241. Oke, kemudian Bu Egi akan menayangkan langkah-langkah kalian mengerjakan untuk tugas yang kedua, yaitu tugas keterampilan. Bentar ya, Bu Egi tayangkan. Nah, itu adalah materi untuk video kali ini, dan tadi juga ada soal, ya, ada soal 2 penilaian. Bu Egi harap kalian kerjakan dengan on time sesuai dengan deadline yang sudah Bu Egi tentukan di Edmodo. Ya, jadi kalau semisal kalian tidak mengerjakan atau kalian tidak mengumpulkan tepat waktu, ya, kalau tidak mengumpulkan tepat waktu berarti Bu Egi berikan nilai yang tidak sempurna. Misalnya harusnya kalian mendapat nilai 90, karena tidak tepat waktu berarti Bu Egi kurangi 10, jadi kalian mendapatkan nilai 80. Dan kalau tidak mengumpulkan, secara otomatis kalian Bu Egi berikan nilai 0. Ya, karena Bu Egi juga sudah mengingatkan kalian melalui wali kelas kalian. Ya, anak-anak hebat. Oke, kalau masih bingung, kalian bisa chat WA ke Bu Egi. Ya, kalau Edmodo, Bu Egi kadang tidak membaca atau tidak melihat notifikasi pesan dari Edmodo. Jadi lebih baik kalian chat via WA ke Bu Egi. Insya Allah Bu Egi akan balas secara secepat mungkin, ya. Oke, kalau begitu Bu Egi cukupkan, Bu Egi sekian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.